Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Latsar, saya Muhammad Muarif Nasution, peserta Latsar CPNS Angkatan 13 tahun 2023. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video tutorial mengenai pengelolaan data kelompok tani di aplikasi Simultan. Langkah pertama, mari kita buka dulu penelusuran di Google tentang Simultan. Baik, sudah masuk. Sebelum bisa masuk ke Simultan ini, kita memasukkan username dan password yang ada di setiap BPP. Di sini terdapat profil, daftar penyuluh, foto bangunan, wilayah kecamatan, klasifikasi BPP, kegiatan penghargaan, dana oleh khusus dan potensi wilayah. Dan di sini ada profil dari BPP Kejuruan Muda. Kemudian untuk mengupdate data di kelompok tani, kita klik kelompok tani. Kemudian di sini terdapat jumlah pektannya dengan 87 pektan di Kecamatan Kejuruan Muda. Nah, untuk menambahkan ataupun mengelola data petani di aplikasi Simultan, kita klik ke BPP Kecamatan Kejuruan Muda. Kemudian untuk membuat kelompok tani baru, kita bisa menambahkan data seperti ini. Nah, di sini kita isi kecamatannya Kejuruan Muda, kita pilih desanya Alur Selebu, nama poktannya kita buat misalnya Tunasari 2, nama ketuanya kita buat misalnya Sagiman, nama sekretarisnya kita buat misalnya Ngadi Saputra, kemudian nama bendaharanya kita buat Sri Ambali, alamat lengkapnya harus diisi, dusun Tanjung Sari, kampung Alur Selebu. Selanjutnya kita isi tahun pembentukannya 2023, statusnya kita pilih aktif, kelas kemampuannya kita pilih pemula ya teman-teman karena masih baru dibentuk. Kemudian ini kelas kemampuannya kita kosongkan saja. Status pengukuhan kelompok kita pilih kepala dinas ya teman-temannya. Nanti kalau misalnya sudah keluar SK Bupati bisa kita update. Nah, untuk sementara kita buat kepala dinas, tahunnya tahun 2023. Kemudian komoditas yang diusahakan bisa tanaman pangan, kita klik padi. Kemudian misalnya di kelompok tani itu juga ada perkebunan, bisa kita klik juga. Contohnya kita buat kelapa sawit. Nah, jika ada peternakan bisa ditambahkan peternakan ataupun pengolahan dari pertanian itu juga. Selanjutnya kita klik simpan data. Sukses. Oke. Nah, di sini sudah tampil ya teman-teman. Bahwasanya nama poktannya sudah ada yang barusan kita buat. Nah, ini adalah kelompok tani baru yang sudah berhasil kita masukkan di aplikasi Simultan. Selanjutnya kita ingin menambahkan anggota yang ada dalam kelompok ini. Caranya kita klik nama kelompoknya, kita buat tambah anggota. Nah, daftar anggota kelompok tani Tunasari 2. Selanjutnya kita di sini masih 0 ya teman-teman. Kita cek data petani. Kita masukkan dulu nicknya. Nah, pada saat pengisian data-data ini dibutuhkan KTP dan KK dari kelompok tani itu. Kita masukkan contohnya 111. Kita cek dulu data simultannya. Nick ditemukan di dalam database. Silakan melengkapi data sesuai KTP untuk pengecekan data di Dukcapil. Nah, jadi ini langsung terhubung dengan Dinas Dukcapil daerah setempat ya teman-teman. Kita klik OK. Kita pilih jenis kelaminnya laki-laki. Kita cek data lagi. Sukses. Oke. Nah, selanjutnya kita isi lagi namanya kembali,
nomor KTP, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor HP kita kosongkan aja ya teman-teman. Sebagai contoh, alamatnya di Dusun Tanjung Sari, kemudian kita pilih statusnya sebagai anggota, komoditasnya kita pilih seandainya petani tersebut punya komoditas pangan, kita pilih padi, berapa hektar bisa kita tentukan, kita buat contohnya 1. Kemudian apakah petaninya juga mempunyai usaha di perkebunan, bisa kita tambahkan, ataupun di hortikultura, peternakan, pengolahan, contohnya kita masukkan di perkebunan, kita buat 1. Lalu total luasnya kita jumlahkan aja di sini teman-teman, 2 hektar. Di sini juga 2 hektar. Nah, titik koordinat lahannya ini teman-teman, kita masukkan di sini. Ini contohnya ya. Jadi petani-petani itu kesulitannya di sini teman-teman untuk mengambil titik koordinat lahan. Sedangkan titik koordinat lahan ini adalah sesuatu yang harus diisi di aplikasi simultan. Kemudian kategori petani, pemilik lahan, simpan data. Sukses. Nah, ini daftar petani yang sudah kita masukkan di kelompok Tunasari 2 yang barusan kita buat ya teman-teman. Nah, begitu seterusnya sampai ini kita sampai titik koordinat lahannya juga sudah kita isi. Nah, untuk anggota selanjutnya juga seperti itu, kita cek data petani lagi. Sudah bertambah tadi 87, sekarang 88 ya teman-teman. Kita cek lagi. Jadi apabila kelompok tani tersebut ternyata sudah tidak aktif dan datanya itu harus kita update, maka bisa kita hapus juga ya teman-teman. Caranya kita hapus dahulu anggota yang ada di dalam kelompok tersebut, baru kita hapus kelompok taninya, nama kelompok taninya. Nah, ini contohnya kita hapus ya teman-teman. Seandainya kelompok dan petani tersebut sudah tidak aktif ataupun anggotanya meninggal dunia dan lain-lain sebagainya, kita hapus. Nah, sudah 0 kembali, kemudian kita hapus lagi kelompoknya. Caranya kita klik dan kita pilih hapus data. Begitulah teman-teman caranya untuk mengupdate data petani di aplikasi simultan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.